ba'du. Puji syukur kepada Allah atas semua nikmatnya. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga nanti kita mendapatkan syafaat darinya di hari qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Segenap pengurus Masjid Agung Discovery Resident yang saya muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, semoga kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita alhamdulillah diberi lagi oleh Allah kesempatan mengaji bersama tafsir atau membaca Al-Qur'an dengan makna. Hari ini sampai ke surah Al-Ikhlas insyaallah. Bulan lalu kita baca surah An-Nas dan surah Al-Falaq. Mudah-mudahan ketika sudah mempelajari maknanya, pas dibaca dia sembahyang, jadi lebih enak gitu ya. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Ada makna, walaupun tak hafal terjemahnya, tapi ada makna yang mengikut di kepala kita. Hari ini kita surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas ini surah langgaran aku nih kalau sholat nih, gitu ya. Sama kita berarti ya. Aku ini pernah meneliti, tapi penelitian ecek-ecek aja lah ya. Apa itu? Kutanya ribuan orang, mungkin kutanya itu, lebih suka sholat surahnya pendek apa panjang? Jarang betul orang jawab suka yang panjang itu. Pendek dia sukanya. Maka rata-rata kita kalau enggak Al-Ikhlas, Al-Kausar. Ya kan? Rakaat pertama Al-Kausar, rakaat kedua Al-Ikhlas. Kalau ditanya orang, tak apa-apa. Sholat dengan surah pendek Al-Ikhlas terutama karena ini surah yang luar biasa. Di zaman sahabat Rasulullah masih ada sallallahu alaihi wasallam, ada 2 kali minimal yang pernah kita pelajari sahabat protes kepada imam tempat mereka sholat. Salah satunya di Kuba. Di Kuba itu ada Masjid Kuba kan? Di sana mereka angkat seorang imam untuk mereka sholat. Nah, imamnya ini baca Al-Fatihah, surahnya entah apa, sebelum rukuk pasti dia baca apa? Al-Ikhlas. Setiap sholat kayak gitu. Akhirnya mereka bilang ke imam ini, Ustadz, kalau kau sholat memimpin kami, sesudah baca surah, ruku aja lah. Apa pula pakai Al-Ikhlas lagi, kan gitu ya. Tapi imamnya bilang, ya kalau kau mau aku imami, maka aku sholat kayak gini. Kalau tak mau, ganti imam lain. Akhirnya mereka mengadu ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ini ya Rasulullah? Ada imam kami di Masjid Kuba, sesudah dia baca Al-Fatihah, baca surah dia, sebelum dia ruku pakai Al-Ikhlas dulu. Rasulullah bertanya kepada sahabat tersebut, kenapa kau baca lagi Al-Ikhlas sesudah kau baca surah? Jawaban imam ini apa? Inni uhibbuha ya Rasulullah. Aku mencintai surah Al-Ikhlas ya Rasulullah. Nabi jawab apa Pak? Hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Cintamu terhadap surah Al-Ikhlas akan membawamu ke surga. Pertanyaannya,
kita ini baca Al-Ikhlas setiap sholat karena cinta apakah ringkes? Kan gitu nih. Itu jawab masing-masing aja lah ya kan. Kalau karena cinta, maka Nabi bilang hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Cintamu terhadap surah Al-Ikhlas akan membawamu ke surga. Kalau satu lagi, ketika ditanya, kenapa kau baca surah Al-Ikhlas? Ini ya, saya baca riwayatnya ini ya. An Aisyah radhiyallahu anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'atha rajulan ala sariyatin wa kana yaqra'u li ashabihi fi salatihim fayakhtumu biqul huwallahu ahad. Falamma raja'u dzakaru dzalika lin-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala saluhu li ayyi shay'in yasna'u dzalika fasa'aluhu faqala li'annaha sifatur rahman wa ana uhibbu an aqra'a biha. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam akhbiruhu anna Allah ta'ala yuhibbuh. Kalau tadi imam di Masjid Kuba, kalau ini yang saya baca barusan ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan suka mengirim grup dakwah. Misalnya Nabi di Madinah atau Nabi di Bintaro, seperti gitu ya. Nabi di Bintaro pusatnya ini. Nabi itu suka membuat grup 7 orang atau 5 orang. Kalian pergi dulu ke Ciputat, berdakwah di Ciputat. Atau kalian pergi dulu ke Medan, berdakwah dulu kau di Medan dulu. Pergi dulu kau ke Papua, pergi. Itu Nabi suka bikin begitu. Nah, di satu perjalanan sama kayak Kuba tadi ceritanya. Yang paling fasih di antara mereka membaca Al-Quran menjadi imam di perjalanan ini. Setiap selesai Fatihah surah, dia tambah lagi apa? Al-Ikhlas. Lagi-lagi hal ini diadukan ke Rasulullah SAW. Nabi bertanya, kenapa kau pakai lagi itu Al-Ikhlas? Apa jawabannya? Li'annaha sifatur rahman. Karena qul huwallahu ahad, sifatnya Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Wa ana uhibbu, dan aku apa? Mencintai atau suka an aqra'a biha, membacanya. Kalau tadi jawaban Rasulullah SAW, hubbuka iyyaha adkhalakal jannah, cintamu terhadap Al-Ikhlas membawamu ke surga. Kalau di sini, faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam akhbiruhu anna Allah ta'ala yuhibbuh, beritahu dia bahwasanya Allah Subhanahu wa taala apa? Mencintainya. Yang pertama tadi kita ceritakan, cintanya ke surah Al-Ikhlas akan membawanya ke surga. Yang kedua, cintanya ke surah Al-Ikhlas menyebabkan dia mendapatkan apa? Cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi pertanyaannya, kita milih surah Al-Ikhlas karena ringkes apa karena cinta? Paten ibu ini. Nah, iya, jujur kita kan, kalau kita masih karena ringkes. Aku juga milih Al-Ikhlas karena ringkes. Sekarang kan udah kita pilih karena ringkas. Ayo kita latih, kita pilih karena kita cinta. Karena enak. Macam mana mengetahuinya ini enak? Udah lebih enak daripada mendengarkan begadang jangan begadang. Buktinya cinta ini kan sama. Pasti setiap kita ini, enggak semua juga mungkin ya, pendengar musik gitu kan. Kalau pendengar musik ada lagu yang kita suka. Betul kan? Kalau sekarang kalau di Batak sana Mardua Holong yang paling rame nih sekarang kan. Di mana-mana Mardua Holong. Zaman kita dulu Sayan Jumaau kan gitu ya. Kan ada yang membuat seseorang menyukai lagu Mardua Holong ini. Atau Roma Irama disukai lagunya, ada penyebabnya. Nah, qul huwallahu ahad. Kita bilang kita cinta kepada qul huwallahu ahad. Kenapa? Gitu ya. Ayo kita lihat sama-sama ya. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu
ahad. Katakanlah Muhammad, Allah itu Maha Esa. Saya punya guru namanya Buya Ibrahim Zannun, orang Mandeling Natal ini ya. Dulu waktu saya ngaji, saya bilang, saya susah kali nih Buya belajar tauhid ini gitu. Saya bilang begitu. Karena kami dulu belajar sifat 20, sampai belajar nama kitabnya Fathul Majid, Kifayatul Awam, Husnul Hamidiyah, sampai Ad-Dasuqi. Itu susah kali bagi saya yang kurang pinter gitulah ya. Akhirnya dia bilang, ya udahlah, kalau kau susah kali memahami kitab yang panjang itu, pahami ajalah Qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad, Allah itu Maha Esa. Sekarang tanya diri kita masing-masing dulu ya. Tanya diri, jangan orang lain. Apakah saya sudah benar-benar mengesakan Allah? Nah, ini pertanyaan ke diri masing-masing. Jangan tanya orang lain ya. Apakah saya sudah mengesakan Allah? Hanya Allah sudah. Ini ujian kita seumur hidup ini. Bagaimana cara mengujinya? Ayat kedua kita amalkan. Allahus Samad. Allah tempat meminta, mengadu. Nah, coba dulu tengok dulu hidup kita masing-masing. Apakah kita hanya mengadu kepada Allah atau ada pengaduan-pengaduan yang lain? Kalau lagi duduk di masjid ini perasaan kita, aku hanya mengadu kepada Allah. Karena lagi di masjid, lagi ngaji, setan pun membuai kita nih. Kan dibisikkan ya, kau selama ini ngadu sama Allah aja katanya. Karena setan ini takut sekali kita paham makna Allahus Samad. Enggak mau ini Pak. Syaitan tidak mau manusia memahami makna Allahus Samad. Hanya pada Allah aku meminta. Setan itu maunya kita minta sama orang lain, bukan sama Allah SWT. Ini bulan Juli, betul nggak Bu? Juli kan? Katanya nggak ada hujan yang lebih indah daripada di bulan Juli, betul nggak itu ya? Aku bingung dulu kenapa puisi itu ditulis begitu. Rupanya bulan Juli kita bayar uang sekolah, bayar SPP, ya kan? Daftar ulang anak, ya nggak? Daftar ulang anak, bayar buku, tas anak harus ganti, gitu nggak? Sepatu anak harus ganti. Pusing seorang ayah. Ini banyak ayah yang pusing nih di bulan Juli ini. Terutama ayah yang pendapatannya pas-pasan. Pusing kali dia nih Pak. Apalagi anak 5 sekolah semua. Kebayang nggak Pak itu? Anak 5 sekolah semua udah ini. 1 naik semester, 1 mau kuliah, 1 naik kelas 2 SMA, 1 dari SMP mau ke SMA, yang satunya naik kelas 2 SMP, yang satu masuk SD. Coba itu, kebayang nggak Pak? Bulan Juli. Kira-kira kemana kau meminta saat terpojok kayak gitu? Tak yakin aku kau minta sama Allah SWT, tak yakin. Yang kau ini aku aja, aku kasih contoh aku dulu jatuh. Yang pertama kali refleks, siapa ini kawan yang bisa diutangi? Kan? Siapa ini kawan yang bisa diutangi? Akhirnya menelpon si fulan. Ini ujian tauhid itu sebenarnya. Minta kepada siapa kita sebenarnya? Nah ini, aku aja nggak lulus. Aku bilang aku aja nggak lulus ini ya. Masih belajar lah supaya bisa lulus. Jadi total hanya meminta kepada Allah. Seterpojok apapun, minta sama Allah SWT. Sesudah itu baru kita berusaha, kan begitu ya? Tapi mintanya sama Allah dulu. Jadi saya
mendapat cerita ini ya, bulan Juli tadi, ketika dia butuh puluhan juta untuk anaknya yang sekolah itu, dia bilang, saya benar-benar ceritakan kali ini hanya kepada Allah. Karena tahun lalu dia coba ngutang sama orang, Pak. Stres yang ada sesudah itu kan. Karena dia janji, insya Allah aku bayar 2 bulan lagi. Kan kalau lagi ngutang kan paseh kali kita ngejamin bayar itu kan. Rupanya udah 7 bulan tak lunas-lunas utang ini. Stres. Akhirnya dia minta hanya pada Allah SWT. Sampai dia bilang, Masya Allah, saya sampai bingung bagaimana cara Allah memberikan saya rezeki sampai akhirnya semua kebutuhan sekolah anak saya beres. Maka kita bilang waktu itu ya, mudah-mudahan poin cerita ini membuat kita sama-sama yakin seyakin-yakinnya meminta hanya pada Allah. Coba. Ini bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan. Saya yakin di sini nggak ada. Cuman banyak ini di luar sana ini. Apa itu? Aku bingung kali aku nih. Orang berpendidikan melakukan ini. Jadi ada promosi jabatan di kantornya. Masuk nominasi dia sama temennya. Kemana ini dua-duanya pergi? Bapak tahu nggak, Pak? Ke orang pinter. Hampir 87% orang Indonesia ketika mendengar namanya masuk nominasi jabatan, itu pergi ke orang pinter. Padahal sudah pergi haji, sudah umroh, rajin sholat berjamaah. Kenapa pergi ke orang pinter? Bolehlah konsultasi, mungkin cocok juga. Alibi yang paling pas juga itu kan ya. Ya kan? Alibi yang bagus juga. Saya sebenarnya mau ngajarin, nggak salah juga kita punya sahabat yang mendoakan kita. Bolehkah begitu? Boleh. Cuman luruskan niat dari hati. Di hati ini bukan mau minta tolong ke sahabat kita ini. Misalnya Pak Askip Pasaribu mau naik jabatan nih misalnya. Di WA-nya aku, Salman tolong dulu doakan aku. Ini nama aku masuk nominasi jabatan nih. Boleh nggak dia boleh ngomong kayak gitu? Boleh. Aku juga sebagai kawan. Baik Pak, nanti aku doakan bersama santri. Semoga Allah bikin bapak lah yang masuk. Dipilih oleh atasan dari 2 orang itu. Boleh nggak kayak gitu? Boleh. Boleh lah. Mau masuk nih. Boleh, boleh. Cuman kan kadang-kadang yang didatangi ini bukan berdoa kepada Allah, Pak. Diambil entah apa, diikat entah apa, dibakar entah apa. Itu. Belajarlah kita ini belajar bareng. Janganlah kayak gitu. Ngapain kau yakin kayak gitu? Kecuali dia bilang gini, Pak. Kalau kau datang, sebut saja orang pinter. Kadang-kadang kan orang pinter yang kita sebut orang pinter ini memang kiai dia kadang-kadang kan. Memang ustadz dia kadang-kadang. Lihat aja, arahannya lihat dulu. Kalau ngarahinnya gini, Pak, kalau Bapak mau dimenangkan oleh Allah, bersedekahlah ke anak yatim sebanyak 1000 orang. Itu masih paten itu barang. Ya kan? Yang disuruhnya kita apanya? Sedekah 1000 anak yatim. Mainkan. Bagus. Sembelihlah sapi, masak, kasih makan semua orang butuh dari sapi itu. Masih oke, Pak. Karena yang diarahkan itu kita apa? Bersedekah. Kalau itu banyak hadisnya nanti. Banyak ayatnya. Sedekah kita bentuknya makanankah, bentuknya uangkah, pakaiankah, ini akan mendongkrak doa kita lebih cepat dikabul oleh Allah. Tapi kalau yang disuruhnya Bapak itu pergi ke gunung
Kaliwatu atau apa gunung Cerme atau gunung Mangga gitu ya. Ya ngapain? Gunung Kawi katanya. Atau bertapa di curug mana? Aku heran kenapa pula lah kau yakin betapa di curug ini dapat pula kontak apa gitu ya. Ini Pak ya, saya ceritakan, itu kan ala-ala jin ya. Jinnya aja bingung. Sejak kapan kami jin ini bisa ngangkat jabatan kau, kata dia. Nah ini jinnya itu bingung Pak, ini manusia ini kenapa pula dia datang. Si jinnya bilang, jenderal kau aku nggak kenal, presiden kau aku nggak kenal. Kenapa kau datang betapa di tempatku minta naik jabatan? Minta toko laris, minta restoran laku. Kenapa? Jinnya aja bingung Pak. Gini, nggak ada tali persambungan antara naik jabatan sama jin yang kau datangi itu masalahnya. Logika aja kita main.